Bapak Ibu Guru SLB Negeri Banjarjaya Wetan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mengadakan kegiatan di komunitas belajar kita tentang refleksi pemaksimalan pemanfaatan PMM. Jadi dalam sesi diskusi kita kali ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah penguatan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita Bu Andi tentang progres pemanfaatan PMM yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua nanti forum diskusi kita bareng tentang pemanfaatan PMM, bisa nanti tentang teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman untuk mendapatkan sertifikat, kemudian nanti juga sharing tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan dari mengikuti pelatihan mandiri itu. Kemudian ketiga, apakah pelatihan tersebut sudah memberikan dampak yang nyata kepada Bapak Ibu semua dalam melaksanakan tupoksi Bapak Ibu semua sebagai seorang guru. Nah, jadi di forum diskusi nanti ada 3 poin itu yang akan kita bahas. Untuk yang sesi pertama, penguatan dari Ibu Kepala Sekolah, kami silakan Bu Andi untuk mengisinya. Terima kasih Bu Nuri. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini panjenengan semua bisa rawuh hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, PMM atau yang panjenengan tahu mulai di awal Januari kemarin, yang jenengan kebingungan, sebetulnya itu pas pramuka di mana Burina itu kan sudah mulai ada seperti perencanaan, terus disampaikan. Dan biasanya kita itu kalau ada yang baru anget-anget mesti bingung dhisik, ya kan? Setelah kita jalani, ya mandek. Nah itu, ayolah, ini memang ini kan program pemerintah, Pelapor Merdeka Mengajar. Harapan saya, sebelum ganti menteri, sebelum ganti aturan, ini ya kita ikuti, ya. Dengan cara apa? Yang bukan tidak bisa ya, yang belum tahu atau belum paham, mepet merapat ke yang bisa, ya. Kombel kita kemarin diberi nama apa Bu Putri? Kompas, Komunitas Pintar dan Cerdas. Dari nama aja sampai harus bisa ini benar-benar menunjukkan itu. Bahwa Ibu, dari pelatihan mandiri ini, peningkatan kompetensi panjenengan semua adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran panjenengan semua. Bukan berarti setelah mengikuti pelatihan mandiri di PMM malah menurun kualitas pembelajarannya, karena panjenengan semua sudah tak selaku melok iki akhirnya menurun gitu loh, okay? Meningkatkan kualitas pembelajaran panjenengan sendiri itu, okay? Ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu yang jenengan peroleh di PMM itu, ya, untuk panjenengan menunjang kompetensi panjenengan, meningkatkan kemampuan, guys. Kompetensi itu kompetensi kemampuan kita sebagai seorang pendidik. Saya aja kemarin belajar situ ini piye Bu Rina buka iklan. Terbaliknya, loh Bu Rina kleru, bolak-balik kleru kok tambah pinter Bu, tambah ini ya. Saya masih mau belajar. Karena 2 tahun itu juga masih lama, gak ngerti kan perubahan nih. Dari saya ngajar pakai kapur, ya, sampai sekarang ngajar pakai ini luar biasa. Jenengan menangi ngajar pakai kapur. Sama sing ngajar menangi pakai kapur. Ya, pakai kapur terus papan digital itu, ya.
Itu intinya. Jadi dampak dari panjenengan belajar secara mandiri itu harus nyata. Kualitas yang jenengan peroleh itu harus nyata. Paham nggih yang dimaksud dengan pelatihan mandiri? Sinau sendiri dengan ilmu yang ada di PMM. Bukan berarti terus kejar-kejaran golek sertifikat, bukan, ilmunya yang kita ambil. Saya kira itu ngaten, biar tidak panjang-panjang saya cukup nggih. Ya. Nanti monggo panjenengan, saya hanya memberikan panjenengan dan panjenengan itu gini, oh semangat gitu loh. Progresnya sudah, panjenengan sudah betul ya. Tapi yang mengikuti yang punya sertifikat di PMM itu kalau ditanya kalau nggak salah Bu Putri, Bu Ayun, terus apa lagi? Pak Kris sudah, Bu Eko, sudah semua ada punya berarti. Kalau Bu Rina, Pak Jepri, Bu Prima, Bu Leri itu, Bu Yanti itu sudah banyak itu ilmunya, tapi tetap ojo tipek dhewe ilmune. Nggih. Terima kasih Bu Rina, monggo bisa dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Andi atas penguatannya. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Bu Andi itu bahwa manfaatkanlah PMM sebaik-baiknya. Jadi jangan bersertifikatnya, tetapi benar-benar pahami ilmunya, kemudian praktekkan segera. Jadi jangan hanya dipahami tetapi juga dipraktekkan, segera dipraktekkan. Jadi ketika mengikuti pelatihan mandiri itu ya jangan digedek, kalau melihat videonya ya jangan di skip bablas, tidak akan dapat ilmunya. Jadi benar-benar dipahami, karena pelatihan mandiri itu modul satu dengan modul yang lain itu akan nyambung. Seperti disiplin positif, tenang, nanti akan nyambung dengan diferensiasi. Kalau Bapak Ibu benar-benar memahami apa yang ada di dalamnya. Jadi jenengan dikejar apapun tentang pengimplementasi kurikulum merdeka. Itu kalau jenengan memahami materi yang ada di PMM itu, pasti akan bisa menyambungkan antara materi yang satu dengan yang lain, modul yang satu dengan yang lain. Itu nanti akhirnya gimana? Di pengerjaan jenengan di PMM itu. Jadi ketika kita merefleksi pembelajaran kita arahnya kemana, kalau materi yang jenengan pahami di PMM itu saya yakin tidak akan kebingungan. Saya yakin tidak akan kebingungan. Jadi tolong nanti kalau memang ada materi yang tidak paham dan sudah mendapatkan sertifikatnya, kok pas ini kok aku belum paham ya, ulangi, itu kan bisa dibuka lagi modulnya, videonya itu bisa dibuka lagi. Kecuali yang tesnya mau tidak bisa dibuka, tetapi kalau videonya kan bisa dibuka, dipelajari lagi. Saya sendiri, walaupun saya sudah lulus sebagai guru penggerak, tetapi materi yang sudah saya pelajari di guru penggerak karena jumlah jam yang terbatas, saya pelajari lagi di pelatihan mandiri. Saya lebih mendalami lagi seperti disiplin positif, diferensiasi, kemudian kurikulum itu apa di pelatihan guru penggerak ada semua. Tetapi saya merasa belum begitu maksimal dalam mendalaminya, karena memang waktu untuk pelatihan kan kita juga melaksanakan tupoksi kita sebagai guru di kelas juga begitu, itu kayak maraton ya, jadi mempelajarinya mungkin tidak bisa maksimal. Akhirnya waktu kemarin itu, ini sekedar berbagi saja, saya kemarin mengulangi lagi di pelatihan mandiri. Itu benar-benar saya full satu hari itu saya tidak melakukan apa-apa di rumah. Saya benar-benar memahami satu modul. Oh ternyata seperti ini. Jadi apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak itu saya kuatkan lagi di pelatihan mandiri itu. Akhirnya saya memahami. Oh ternyata seperti ini. Karena ada bagian-bagian di pelatihan mandiri itu yang berbeda dengan, sebenarnya prinsipnya sama, tetapi menambah pengetahuan dari yang sudah di guru penggerak itu ada, yang tambahan sedikit itu ada.
Jadi memang video yang ditayangkan itu kan agak berbeda dengan apa yang ada di pelatihan guru penggerak, walaupun prinsipnya tujuannya sama. Jadi, nah itu saya ulangi lagi karena saya merasa penguasaan saya di situ memang belum sempurna. Jadi Bapak Ibu semua, dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, kita berusaha jujur terhadap kita sendiri ya. Jadi refleksi kita aja, oh aku belajar ini dapatnya apa, monggo direfleksi sendiri-sendiri dari Bapak Ibu semua, karena memang tugas kita selain memang jadi guru mengajar di kelas dan membimbing anak-anak, kita juga harus mengembangkan kompetensi kita dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak. Saya juga masih belajar. Saya yakin dari Bapak Ibu semua lebih mampu dari saya, yang muda-muda itu mesti banyak. Ya, semangatnya mesti masih bagus. Tetapi bagi Bu Eko, Bu Ati jangan putus asa. Bu Eko ya semangat, Bu Ati ya semangat. Seperti yang diungkapkan Bu Ati tadi, jadi kalau memang di IT atau mungkin pemahamannya itu kok kurang, ya nempel saja ke teman-teman yang memahami, dan yang memahami ya jangan berat hati ketika aku lo repot kok direpoti. Tapi saya yakin teman tidak ada yang seperti itu. Oke, itu yang saya dari Bu Andi tadi, intinya seperti itu. Dan untuk forum berikutnya mungkin tentang pemaksimalan pemanfaatan PNM, dari Bapak Ibu semua mungkin bisa bercerita tentang apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di PNM itu, dan dari antaranya memberikan dampak apa. Walaupun hanya satu dampak saja tidak apa-apa, tetapi ini Bu, dampaknya saya sudah dapat ini. Mungkin itulah kenapa refleksi ini diadakan. Jadi misalkan Bu Diana sudah belajar tentang disiplin positif, saya sudah menerapkan ini, dampaknya ini. Nah, dari cerita Bu Diana nanti ini akan kita menjadi pelajaran kita bersama. Mungkin apa yang dilakukan Bu Diana tidak saya lakukan, saya bisa mengadopsi dari Bu Diana. Nah, itulah nanti kegiatan kita tentang refleksi pemaksimalan pemanfaatan PNM. Monggo nanti secara bergiliran saja merefleksi dirinya sendiri-sendiri tentang kegiatan pemanfaatan PNM yang dilakukan secara mandiri. Saya tidak akan tunjuk, monggo satu persatu saja merefleksi dirinya sendiri. Kita awali untuk jujur. Ya nanti monggo yang mau mengawali siapa, mungkin Bu Putri yang telah banyak melaksanakan pelatihan mandiri. Sekali lagi jujur terhadap sendiri. Sertifikatnya banyak, aku udah dapat segini, tapi sudah pahamkah kita terhadap materi itu? Refleksi secara jujur. Ya, monggo siapa yang mau mengawali. Nanti kita sharing saja. Sudah, monggo teman-teman, tadi mic-nya sudah disiapkan Pak Jeffrey, bisa merefleksi dirinya sendiri-sendiri seberapa jauh PNM itu sudah menunjang peran jenengan sebagai guru. Monggo refleksi sendiri-sendiri. Jadi nanti dari refleksi itu mungkin kita akan bisa saling bantu. Bu, ini kok aku bermasalah di sini. Nanti kita jangan di sini. Monggo. Ayo siapa? Ayo Bu Putri, ya boleh. Ayo langsung aja. Sampaikan di depan boleh. Di sini nggak apa-apa Putri, maju aja. Nah, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hani Indarwati MPD selaku Kepala SLB Negeri Pancasar Wetan, yang saya hormati Ibu Agustin Rina Budiarti selaku Ketua Komunitas Belajar Kompas SLB Negeri Pancasar Wetan, serta rekan-rekan guru hebat yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini
sharing tentang pemanfaatan PMM. Salah satunya yang saya pelajari yaitu tentang disiplin positif. Pada PMM terdapat beberapa topik pelatihan mandiri. Ada kurang lebih 54 topik dan saya memilih salah satu topiknya yaitu disiplin positif. Pada disiplin positif terdapat beberapa modul yang setelah saya pelajari, antara lain tentang restitusi, hukuman, konsekuensi, serta penerapannya pada siswa. Setelah saya mempelajari modul-modul tersebut, saya terinspirasi untuk melakukan dan membuat kesepakatan kelas bersama siswa-siswa saya di kelas. Saya pertama kali memperkenalkan kepada peserta didik saya tentang apa sih itu kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Lalu kami secara bersama-sama membuat keyakinan kelas tersebut dan kami tuangkan, kami tuliskan pada aplikasi Canva dan kemudian saya print dan kita tanda tangani bersama. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kurang lebihnya minta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Monggo selanjutnya siapa? Kalau misalkan ke depan nggak apa-apa, kalau dari situ monggo. Diana ke depan monggo, dari situ monggo. Angkat saja. Mau Eko monggo. Ayo. ayo. Guru harus menjadi teladan muridnya. Muridnya kalau maju, gurunya gak gelem maju. Oh, betul. Ayo Diana, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru melaksanakan 3 pelatihan mandiri, tapi yang sudah tuntas baru 1, yaitu perencanaan tujuan pembelajaran. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Kenapa saya mengambil topik itu? Karena ingin lebih memperdalam tentang perumusan tujuan pembelajaran, dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran menuju ke alur tujuan pembelajaran. Nah, yang saya dapat dari pelatihan mandiri yang saya dapat dari pelatihan mandiri tersebut, yaitu saya semakin mantap atau matang tentang perumusan dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian saya realisasikan dalam perumusan tujuan pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Diana. Ayo siapa lagi monggo, dari sana boleh, dari depan boleh. Pokoknya sing wis anu pengen maju, pengen nyekel mik maju. Miknya ya kan panjang bunder atos. Aku tak nyawang Pak Jepri kok Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadid selaku Kepala Sekolah Asal Banjar Sarewetan, Ibu Rinan Ketua Komunitas Belajar Kompas, dan juga peserta dari Kompel Kompas.
Baik, saat ini saya sedang belajar pelatihan mandiri tentang pembelajaran berdiferensiasi. Memang belum tuntas, tetapi saya dapat menyampaikan hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yaitu menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat relevan sekali dengan pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi sebelumnya itu kita harus memetakan kebutuhan murid seperti kesiapan belajarnya, minat dan juga profil belajar atau gaya belajar murid. Contohnya di kelas saya itu ada murid dengan kekhususan tunarungu, autis dan juga tunagrahita. Nah, jadi saya harus bisa memetakan dulu kebutuhan belajarnya. Fatih itu tunarungu, jadi gaya belajarnya itu secara visual. Saya menggunakan media PowerPoint interaktif. Hasna itu sukanya dengan lagu. Jadi saya memberikan materi itu juga saya selingi dengan lagu-lagu seperti itu. Jadi kita harus kreatif dalam memberikan materi, strategi dan juga metode pembelajaran kepada peserta didik hingga kita disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kirim Bu Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, yang terhormat kepada Ibu Hani Indarwati selaku kepala sekolah dan kepada Ibu Rina selaku ketua Kombel Kompas kita, dan Bapak Ibu guru sekalian peserta Kombel. Ya, dari hasil yang saya lakukan dari pembelajaran pelatihan mandiri saya dalam PMM, yaitu dari topik yang hampir sama dengan Bu Leli. Tapi sebelumnya yang lalu itu saya sudah mempelajari tentang bagaimana pendidikan itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun belum terselesaikan. 2 kali saya melakukan pengiriman aksi nyata, ternyata masih tervalidasi terus, tertolak 2 kali, masih belum saya betulkan. Untuk mendapatkan sertifikat itu ternyata tidaklah mudah. Jadi harus ada memang umpan balik dari semua yang berperan di situ adalah kita dengan murid kita, dengan seluruh rekan guru, itu sangat diperlukan dalam penyampaian aksi nyata yang ada umpan baliknya itu. Jadi semuanya terstruktur dan diakhiri dengan umpan balik. Demikian. Terus yang kedua, topik yang saya pelajari adalah berdiferensiasi yang hampir sama dengan Bu Leli tadi, yaitu di sana saya sudah mempelajari tentang bagaimana kita dengan mengetahui karakteristik murid kita harus bisa memetakan bagaimana pembelajaran yang disesuaikan dengan murid kita, bagaimana gaya belajar yang mereka inginkan. Jadi di situ juga ada literasi di mana belajar itu tidak hanya membaca, bahwa literasi itu bisa dilakukan, belajar itu bisa dilakukan tidak hanya di dalam kelas, kita bisa lakukan juga di luar kelas. Sedikit literasi atau tulisan-tulisan teks kayak teks yang ada di lingkungan sekolah itu juga merupakan sebuah literasi, di mana harapannya adalah murid peserta didik kita itu setiap hari akan melihat, akan terjadi pembiasaan disiplin positif untuk melakukan kegiatan yang tidak sengaja tapi itu membawa berkah atau membawa manfaat untuk diri mereka. Atau misalkan gambar-gambar yang mungkin murid-murid kita yang berkebutuhan khusus yang belum bisa membaca, kita berikanlah tulisan atau ada sebuah gambar yang bisa mencontohkan cerminan, misalkan membuang sampah, kita berikan gambar yang akan membuang sampah. Jadi untuk anak yang belum bisa membaca gambar tersebut. Seperti itu. Di situ Ibu, Bapak yang saya pelajari dari
berdiferensiasi dari topik yang saya pelajari itu ada literasi, di mana literasi itu juga tidak hanya pembelajaran yang kita harus memetakan pembelajaran di dalam kelas, memberikan fasilitas yang sesuai untuk kebutuhan murid kita, sesuai dengan materi yang sudah kita rangkum, kita sesuaikan dengan kondisi murid kita yang ada di kelas. Tapi juga literasi kayak teks yang ada di lingkungan sekolah kita itu juga menunjang kebutuhan untuk mereka belajar. Jadi literasi tidak hanya membaca saja, tapi juga bagaimana mereka berperan, bagaimana mereka bisa belajar di lingkungan mereka, bersosialisasi dengan bercerita, dengan temannya, dengan bahasa mereka sendiri. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, Bu Lina. Untuk aksi nyatanya sudah saya lakukan dari usaha pojok baca. Saya berkolaborasi dengan kelas Bu Putri untuk membuat sebuah keterampilan yang lalu kami tempelkan pada sebuah mading seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu validasi. Disampaikan saja. Kalau mau menyampaikan, saya masih kesulitan. Di monggo namanya saya kan refleksi berbeda. Masalah pembelajaran mandiri, saya sudah berusaha itu masalah dia jadi pantau kurikulum. Tapi ya seperti yang dikatakan Yanti, masih ditolak aksi nyata saya suruh memperbaiki. Tapi saya belum mencoba lagi. Terus masalah pembelajaran, misal berusaha untuk membaca-baca untuk kedepannya. Terus terang saya memang untuk mempraktekkan ke anak belum bisa masalah diferensi itu sudah saya baca ya, itu sama kurikulum. Terus yang satunya itu tujuan pembelajaran itu juga baca juga, tapi aksi nyatanya belum ada sertifikatnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari belajar saya di PNS, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini tentang murid dan persiapan pembelajaran yang ada di kelas dengan menggunakan metode yang saya sesuaikan dengan kebutuhan anak. Kebetulan saya mengambil ketunaan, yaitu tunarungu. Saya memanfaatkan media yang ada seperti radio box Hafiz Quran itu untuk melatih artikulasi anak tunarungu tersebut. Terus untuk menambah literasi siswa tersebut, biasanya saya mengajak siswa tersebut atau ketika sholat berjamaah di musola, anak-anak saya tunjukkan tentang gerakan sholat yang benar, yang baik dan benar yang ada di musola. Kemudian selain di musola juga ada di tempat wudhu itu ada tempelan-tempelan tentang gerakan wudhu yang baik dan benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku kepala sekolah LB Jasa Bintang, yang kami hormati Ibu Rina selaku ketua Kompas dan teman-teman yang berbahagia. Sedikit saya akan merefleksi apa yang saya
pelajari di PNM, yaitu pelatihan mandiri. Yang sudah saya terapkan di kelas itu adalah tentang kesepakatan kelas. Bahwa kesepakatan kelas itu memang penting ya, kalau kita terapkan di kelas, karena anak itu bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dia katakan atau dia sepakati. Misalkan kemarin itu sebelum saya melaksanakan kesepakatan kelas, saya itu sering bicara sendiri, ngobrol sendiri, atau keluar room kalau misalkan mau ke kamar mandi. Dan sekarang setelah saya melaksanakan atau menerapkan kesepakatan kelas, anak-anak itu lebih cenderung lebih disiplin. Itu yang membuat perubahan di kelas saya. Terus yang kedua, saya belajar tentang berdiferensiasi. Bahwa berdiferensiasi itu sebenarnya sudah kita ajari sebelum adanya kegiatan PNM ini, dan saya mengikuti guru penggerak. Sebetulnya kita sudah, karena apa? Karena di kita di SLB ini sudah tentu atau sudah kita terapkan, tetapi kita belum mengerucut itu. Kalau berdiferensiasi itu seperti ini. Kan dulu kan kita ada pembelajaran individual ya. Nah, seperti individual itu kan sudah mengacu ke diferensiasi, jadi sesuai dengan kebutuhan si anak. Jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan sendiri-sendiri, dan itu bukannya berarti setiap anak itu memiliki kebutuhan sendiri itu dijadikan satu diajar sendiri, tidak. Dengan keanekaragaman kebutuhan kita jadikan satu, kita ajari bersama. Itulah yang dinamakan diferensiasi kalau sepengetahuan saya. Dan selama mengikuti CGP, saya lebih mendalami tentang berdiferensiasi itu. Kemarin sudah saya terapkan pada waktu saya diobservasi oleh Bu Andi. Saya memberikan beberapa soal. Jadi setiap anak itu saya berikan pembelajaran sendiri-sendiri, dan itu saya lakukan dalam satu kelas itu. Dan alhamdulillah anak-anak itu lebih merespon, lebih cepat untuk memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang refleksi yang saya terapkan di kelas kami setelah mengikuti kegiatan PPN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas semangat yang kami berikan untuk saya. Saya di sini yang tua, dan saya selalu belajar selalu meningkatkan yang muda-muda, selalu mendompleng gimana begitu. Terus yang saya pelajari tentang kesepakatan kelas ya. Saya belajar tentang itu, dan sebelum PNM itu sudah sebenarnya kesempatan kelas sudah kami buat sejak dulu, tapi karena PNM ini lebih rinci dan murid saya bermacam-macam karakteristiknya. Seperti kesepakatan kelas yang kami berikan sebelum PNM itu untuk semuanya, bukan untuk di kelas saya, tentang kedisiplinan upacara bendera, tentang masuk jam dan disiplin terhadap masuk sekolah dan belajarnya. Dan saya dalam pembelajaran PNM ini masih kurang sempurna, amat sangat kurang sempurna, karena IT saya belum begitu jos. Jadi saya masih belajar di sini, dan saya akan juga selalu belajar untuk maju dan semangat mencerdaskan anak-anak kami di sini.
nuwun pembinaan. Badi matur suwun. Lanjut Pak. Gak dipaksa kok gak. Ayo, Pak. Teman-teman merasa sih. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi sebagai Kepala Sekolah SMPN Desa Wetan dan tentunya sebagai Ketua Rombel Kompas dan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Jujur aja, kenapa saya lama tadi maju saya masih mikir karena saya belum pernah mempraktekkan secara langsung kurikulum merdeka. Ketika saya di SMA Dagangan pun saya bagian kelas 3 yang pas itu kan masih belum pakai Umar. Saya pindah di sini pun saya juga masih belum masuk kelas. Cuman kalau dari saya baca-baca atau referensi literatur saya, sebenarnya kalau untuk kurikulum merdeka itu hampir sama. Kita sudah pernah mempraktekkan, misal pembelajaran kita sekarang sudah pakai IT, pakai video, pakai internet segala macam. Kemudian berbasis murid, jadi nanti murid yang bergerak kan seperti itu. Cuman saya masih belum mempraktekkan secara langsung. Ya mungkin untuk semester depan kalau semester kita dapat kelas mungkin baru bisa mempraktekkan apa itu Umar di dalam kelas saya. Makanya saya pikir-pikir saya diskusi sama Bu Diana kayaknya hampir sama, cuman beberapa istilahnya berbeda dan mungkin juga kata beliau juga ada yang lebih luas dan untuk tingkatan-tingkatannya yang dulu kelas 1 dan 3 sekarang jadi fase-fase seperti itu. Mungkin itu aja pembinaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Prima. Nggak usah panjang-panjang, nanti akan kita bahas refleksi dari kita masing nanti. Tinggal satu sesi. Ayo Bu Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pengalaman saya selama mengerjakan PNM, kalau kemarin itu kan saya mengambil untuk materi yang tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kenapa saya mengambil itu? Karena dalam pendidikan luar biasa seperti yang saya pelajari sebelumnya, teorinya untuk anak-anak yang seperti autis, terus dengan retardasi mental dan sebagainya itu hukuman itu kan perlu ya untuk anak-anak. Tapi ternyata untuk kurikulum merdeka ini hukuman itu tidak diperbolehkan. Nah, apakah dengan kita memberikan konsekuensi itu juga diperbolehkan? Ternyata konsekuensi juga bukan sesuatu pilihan. Dan yang paling tepat adalah menggunakan restitusi. Yang harus kita gali bersama adalah bagaimana kita menerapkan restitusi ini ketika kita berada di lingkungan pendidikan luar biasa. Karena dalam materi restitusi sendiri itu tentang bagaimana anak menyadari kesalahannya, kemudian dia akan menggali sendiri apa yang harus saya lakukan ketika saya telah berbuat kesalahan. Nah, itu belum bisa ya kita aplikasikan untuk anak-anak yang mungkin Down syndrome dan sebagainya. Itu jadi kita harus gali lagi untuk pengaplikasian restitusi di pendidikan khusus ini. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prima. Ini tadi refleksi dari teman-teman sudah saya rangkum semua, mulai dari Bu Putri, Bu Diana sampai ke Bu Prima. Tadi mulai awal dari Bu Putri tadi tentang disiplin positif, kemudian perencanaan tujuan pembelajaran yang Bu Diana. Materi-materi yang dipelajari teman-teman ini semua itu sebenarnya nyambung antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika Bu Putri mungkin di dalam kelas itu yang karena kondisi kelasnya yang ingin diatasi dulu tentang yang penting kelas saya kondisi dulu, makanya dia belajar tentang disiplin positif. Nah, Bu Putri tadi terinspirasi dalam membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu memang dibutuhkan, seperti Pak Jendri tadi juga kesepakatan kelas, karena sebelum kita
merancang dari perencanaan pembelajaran itu yang kita butuhkan adalah manajemen kelas. Manajemen kelas itu mencakup semua, mulai dari strategi kita, media apa yang kita gunakan, itu mencakup semua. Membuat kesepakatan kelas adalah salah satu cara Bu Putri dalam melaksanakan manajemen kelas yang baik. Jadi Bu Putri mengambil kesepakatan kelas agar kelasnya itu menjadi nyaman dulu untuk dilaksanakan pembelajarannya. Mungkin itu langkah yang diambil Bu Putri. Apakah seperti itu Bu Putri? Sudah memberikan dampaknya. Nah, nanti bisa lanjut ke seperti Bu Diana, perencanaan tujuan pembelajaran ini. Di dalam penyusunan perencanaan tujuan pembelajaran itu kan kita sebelumnya mungkin belajar tentang, sebelum masuk ke modul itu mungkin lebih pas mempelajari tentang asesmen diagnostik. Jadi, dan asesmen diagnostik itu ada di dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, semua memang nyambung, satu dengan yang lain itu nyambung. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita yang anak-anak luar biasa, memang yang dibutuhkan pertama kali buat anak-anak itu adalah bagaimana anak-anak itu di kelas itu dia nyaman dulu. Misalkan punya kelasnya Bu Prima itu dia belajar hukuman, konsekuensi, kemudian tentang restitusi tadi, itu juga betul karena melihat kondisi muridnya, dia belajar disiplin dulu. Sebaik apapun rencana pembelajaran yang disusun, ketika kelasnya belum kondusif, itu ya mabut nanti rencananya. Walaupun rencana itu sudah disusun sesuai dengan asesmen diagnostik. Nah itu, tetapi yang paling penting memang yaitu tadi suasana kelas dulu. Nah, di tujuan pembelajaran yang Diana tadi dia kan belajar tentang tujuan pembelajaran. Nah, dalam menetapkan tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu juga harus didasarkan pada tujuannya ada, tetapi ketika hasil akhir apa yang ingin kita capai harus ada asesmen diagnostik dulu. Anak-anak ini sampai berapa, karena adanya pembelajaran berdiferensiasi itu ujungnya sebenarnya yang tidak dicapai sama, tetapi kan kemampuan, kesiapan, minat anak berbeda-beda. Nanti kaitannya dengan diferensiasi prosesnya itu bagaimana strategi gurunya dalam proses pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kalau konten itu berkaitan dengan media atau jenis pendukung yang digunakan guru untuk memahamkan siswanya itu seperti apa, itu namanya konten. Terus nanti untuk produk hasil akhir itu ya hasilnya dari anak-anak itu produknya, jadi nyambung. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu alangkah baiknya asesmen diagnostik harus dilaksanakan dulu. Kemudian tadi Bu Leli sudah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan lagu. Nah itu sudah sesuai, sudah Bu Leli sudah menyampaikan ada dampaknya, murid-murid menjadi lebih semangat. Nah itu yang ingin kita tuju, semangat dulu, diulang mendelok gitu kan, nggak semangat. Terus Bu Yani tadi belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya kok belum lulus Mas Bu? Nggak apa-apa. Sekali lagi kita tidak, tujuan akhir kita itu bukan sertifikatnya, tetapi ilmu yang ada di dalam PNL. Kalau belum lulus, tidak apa-apa Bu Yanti. Nanti lama-lama tak ngerti sertifikat itu. Saya koreksi aja. Usaha. Nah itu nanti bisa berbagi praktek baik dengan yang sudah menyelesaikan sertifikat. Kalau tujuan akhir Bu Yanti yang sampai sertifikatnya. Tetapi bagi saya ada dua, sertifikatnya ya, ilmunya juga ya. Tapi saya penting ilmunya. Sertifikat itu enggak target penting bagi saya. Oke lah sertifikat. Nah, tentang pengerjaan PMP sekali ini, pengembangan kompetensi di dalam penilaian kinerja guru itu hanya unsur tambahan. Bisa dipenuhi, bisa tidak dipenuhi, ya. Lebih bagusnya dipenuhi
terpenuhi karena sudah mentargetkan 3, kok hanya 2, otomatis nilainya kan akan turun. Nah, tetapi unsur utamalah yang akan memberikan nilai terbesar pada PNN. Nah, itu. Terus tadi Bu Endang, tidak apa-apa Bu Endang, ditolak tidak apa-apa. Koncolnya sih akeh. Saya sendiri juga di dalam pelatihan mandiri saya belum dapat sertifikat, tetapi materinya sudah saya kerjakan dulu. Sertifikatnya carry nanti saya kasih nyatanya. Nanti materinya saya pelajari dulu. Tidak apa-apa. Terus tadi tentang pembelajaran diferensiasi Bu Ayun di guru mapel memanfaatkan apa yang tadi radio box ya Bu ya, untuk melatih itu sudah pas karena Bu Ayun sudah membuat kontennya yang berbeda. Mungkin kalau anak-anak tunarungu kan sampean ajari dengan apa teori berbelit-belit kan mereka nggak paham. Nah, itu sudah cara yang bagus. Terus mengamati langsung bagi anak tunarungu itu juga harus itu. Saya mengajari di depan. Memang kalau anak tunarungu itu memang bagusnya ya praktek langsung. Nah itu. Oke. Apa lanjut aja Bu Ayun. Dan kalau memang itu memberikan, jadi strategi guru itu kan berbeda-beda. Makanya guru itu harus pandai-pandai memanajemen kelasnya sesuai asesmen yang dilaksanakan. Kalau menurut Bu Ayun itu strategi yang pas untuk anak-anak dan memberikan dampak, lanjut saja Bu Ayun. Pak Jeffrey dari dulu kesepakatan kelas ya Pak Jeffrey sama dengan teman saya kesepakatan kelas. Memang di SLB itu yang paling penting pada kesepakatan kelas itu dulu yang harus diwujudkan. Iya. Iya, karena anak itu. Terus Bu Eko, ya tidak apa-apa Bu Eko tentang IT nanti banyak yang membantu tentang pembelajaran IT. Pak Kres dan Pak Kres bilang semua pintar IT. Ya jadi intinya yang dipelajari teman-teman di sini tadi itu nyambung semua antara Bu Yanti tadi mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian dilanjut dengan pembelajaran diferensiasi itu sudah pas. Karena apa? Di dalam filosofi KHD itu kan kita memberikan tuntunan ke anak itu sesuai kodrat yang ada pada dia. Ya sudah, tuntut apa yang ada di dalam dia, jangan mengharap lebih dari kodratnya. Itu sudah lanjut. Terus berdiferensiasi sudah. Kemudian Bu Eko mungkin perubahan apa Bu Eko yang sudah ada di kelasnya dengan kesempatan kelas? Nah, berarti sudah ada progresnya Bu Eko itu. Nah, itu sudah ada progresnya. Kemudian Bu Prima, memang Bu Prima ini hukuman, konsekuensi dan restitusi ini di dalam materi disiplin positif ya, di dalam situ. Itu memang untuk kelas Bu Prima itu karena ada Tika, Bu Prima itu akan berada pada posisi kontrol manager, itu dia akan sulit. Memang posisi ideal guru itu berada di posisi kontrol manager. Tetapi melihat kondisi kelasnya, dia bisa turun menjadi seorang pemantau dulu. Ya, pemantau dulu karena memang situasi kelasnya muridnya seperti itu. Oke lah manajer untuk anak reguler mungkin bisa, tetapi kan anak kita itu kan spesial. Itu pemantau. Saya sendiri ya tidak di manajer, masih dalam posisi pemantau. Karena anak-anak kan memahami tentang atau mendorong mereka untuk memiliki motivasi intrinsi masih diingatkan. Sama dengan saya Bu Prima. Restitusi tetap diterapkan dengan kemampuan yang ada pada siswanya. Ya kalau bisa direstitusi ya direstitusi, tapi ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa direstitusi. Nah, kembali ke kontrol pemantau tadi Bu Prima. Saya juga pemantau sama. Oke. Terus ini kalau Pak Kris tadi ya, karena Pak Kris itu sebelumnya masih melaksanakan K13. Nah, ini Pak Kris. Kurikulum K13 itu yang membedakan dengan Merdeka itu sebenarnya kan di penyusunan RPPK. Tetapi
ilmu seperti diferensiasi, kemudian disiplin positif itu sebenarnya bisa, walaupun yang diajarkan K13, tetapi ini kan strategi lah, kayak pendekatan itu bisa dilakukan di K13 juga. Ya, istilahnya berbeda. Jadi di dalam pendekatan yang diajarkan di kurikulum Merdeka itu memudahkan guru untuk memanajemen dari kelas yang diambilnya gitu. Seperti diferensiasi itu dengan di proses belajarnya itu oke lah, mengikuti. Kalau yang di K13 kan ada itu awal, inti, penutup, yang ada elaborasi dan sebagainya. Sebenarnya itu sama, cuma kalau lebih mendalamnya ini loh yang disebut proses, ini yang apa, cuma istilahnya berbeda di K13. Tidak apa-apa Pak Kres, kayak disiplin kesepakatan itu dengan terapan sekarang pun tidak apa-apa. Seperti Bu Leli, dia masih ngajar K13, tapi strategi pendekatan ini sudah dia implementasikan. Pak Kres orang baru yang beradaptasi dulu. Nah, waktu bintang itu kan juga muridnya, ambil dulu disiplin positif bintang itu diajar belum bisa, ambil dulu disiplin positif bocah ini supaya konsen, semangat, tertarik. Nah, disiplin positif dulu itu, jangan mulu-mulu beda di TP-nya. TP-nya di secara eksplisit saja di dalam disiplin positif itu saja. Memang kelasnya seperti itu, ya. Ya, makanya kita semua pasti belajarnya tentang disiplin positif. Saya itu yang dibutuhkan anak-anak. Ya. Keyakinan kelas itu wajib. Jadi itu Bu Leli juga sudah diferensiasi. Nah ini mungkin di kombel berikutnya, apakah tentang pembelajaran berdiferensiasi ini memang membutuhkan pemahaman yang benar. Nah ini kelihatannya kalau mungkin di pertemuan berikutnya kita harus, tadi kita kan merefleksi dulu ya, kesulitan kita apa, dampaknya bagaimana, tadi seperti Pak Kris itu. Nah itu, nah berarti nanti apakah di model berikutnya nanti sambil jalan itu kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Memang ini agak panjang, jadi bukan harus paham ya, tapi paling enggak ini loh alurnya kan, pemahaman antara kita masing-masing kan berbeda. Nanti biar dikupas tuntas itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, mengkondisi murid kita yang lengkap pokoknya. Apa seperti itu nanti di pertemuan berikutnya. Oke, berarti diagendakan Bu Putri, nanti dicatat di notula. Kita akan mengagendakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu untuk agenda-agendanya pertemuan berikutnya tentang ini. Sudah ada satu masukan Benda untuk mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya bisa kita lakukan di kombel kita, tetapi karena kegiatan kita, tugas kita yang banyak, nah mungkin kalau nunggu jadwalnya kombel di akhir minggu, insya Allah akan konsisten saya adakan setiap akhir minggu. Nah itu bisa sharing langsung mengenai kombel sesuai. Nah kalau nyedak bulan monggo tidak apa-apa, nanti kan bisa dekat siapa yang memang bisa ditanya. Tapi untuk lebih memahamkan, kita kupas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di dalam itu buat aku gaya konten ini koyo apa, ini lho ngene nanti kita kupas di Nah, sudah pembelajaran berdiferensiasi. Ada lagi mungkin yang mau jadi nanti saya bisa menyusun program kita, jadwal berikutnya nanti ini apa untuk di semester 2. Pak Kris monggo yang mau belajar monggo nanti biar ditulis Bu Putri di sini untuk program
program semester 2. Berarti pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi Bu Eko, apa Bu Eko? Apa? Pak Jeffrey pokoknya utaknya kesepakatan kelas. Sama, saya juga belajar kok diferensiasi. Apa Bu Diana? Nah, tentang tujuan pembelajaran, Putri masukkan penyusunan tujuan pembelajaran sesuai dengan asesmen diagnostik. Karena itu nanti akan berpengaruh pada perencanaan itu, perencanaan yang diferensiasi. Ada lagi atau kita agendakan 2 ini dulu? Ada lagi? 2 ini dulu ya. Jadi itu nanti sambil jalan di Jumat mendatang agenda kita apa Bu? Iya, yang sudah di program. Setelah ini kan kita akan refleksi kita, kesulitan kita. Di berikutnya yang di RTA. Strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas. Pas karena pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan tujuan pembelajaran itu termasuk bagian dari manajemen pengelolaan kelas. Jadi nanti bebas nanti yang punya apa hasil ini loh yang tak tetapkan untuk manajemen kelas, dan ini hasilnya nanti kita sharing saja. Mungkin di Buleri saya belum menerapkan, saya bisa mengadopsi Buleri. Nah, nanti kita rangkum menjadi strategi yang saling mengadopsi di pertemuan berikutnya. Berarti Pak Buleri. Jadi nanti mungkin di pertemuan berikutnya teman-teman bisa merencanakan praktek baik apa yang akan ditularkan ke teman-teman yang lain. Namanya aja kan berbagi praktek lain. Di sini saja itu saya lihat itu pemahaman pengisian PME sudah cukup bagus dibanding dengan sekolah-sekolah yang di harus konsentrasi. Ibu Ketua, kami tanpamu hampa. Oke, seperti itu. Saya kemarin mengerjakan ya disiplin positif. Padahal sih mau jeprot karena Pak Jeffrey di guru penggerak. Tapi yo tak sih. Nah itu sampai sehari ya. Sampai jeprot itu saya benar-benar pahami, karena kalau pemahaman kita keliru kan yang kita praktekkan ke anak-anak yo keliru. Bon, ini cukup, sudah cukup. Ya, nanti kalau memang sudah cukup masukan dari teman-teman pas dengan kegiatan yang akan kita laksanakan di Jumat depan setelah Jumatan jam 1. Saya tetap terima kasih atas keaktifan Bapak Ibu semua dalam sharing kita di kegiatan hari ini. Teman-teman sudah mencurahkan apa yang
menjadi kesulitan, apa yang sudah memberikan dampak kepada anak-anak sudah saling sharing. Bu Aki, jangan sungkan mendekat ke teman-teman